Halo semuanya, dengan kali di sini. Kali ini saya akan mereview Redmi Pad selama 2 bulan ya, 2 bulan pemakaian. Jadi apa aja sih yang enak dan tidak enaknya di Redmi Pad itu ya. Oke, untuk yang pertama, Redmi Pad sendiri memiliki desain unibody ya, unibody, terus juga memiliki ketebalan 7,05 mm. Nah ini 7,05 mm, jadi benar-benar tipis dan kokoh ya. Di lip-lipan itu juga kokoh, nggak ada rasa ininya, dan solid sekali ya. Karena ini juga menggunakan bahan metal ya, metal aluminium, jadi bukan plastik. Jadi di lip-lipan ini aman sekali gitu ya. Walaupun ukurannya tipis sendiri juga, tapi memiliki baterai sebesar 8000 mAh ya. Untuk penggunaan saya sehari-hari ini cukup lumayan lama ya, dengan penggunaan sosmed, terus nonton film atau YouTube itu bisa sampai 2 hari sampai 3 harian gitu ya. Ya memang baterainya gede, tapi mendapatkan fast charging 18 watt. Nah 18 wattnya itu didukung oleh chargernya yang dapat 22,5 watt. Meskipun 22,5 watt tetap ya masuknya cuma 18 watt. Estimasinya itu bisa sampai 3 jam, dari 1% hingga 100% ya. Jadi agak lama gitu loh. Jadi kalau misalkan lebih baik kalau misalnya udah 20%-an atau apa, lebih baik dicas langsung aja ya, dan nggak usah dipakai. Jadi benar-benar dicasin aja terus lama sampai 2,5 jaman baru dipakai lagi gitu. Soalnya emang 8000 mAh terus 18 watt ya, jadi lumayan agak lama gitu ya. Lalu kedua, masalah ukuran layarnya ya. Ukuran layarnya ini 10,61 2K dan sudah 90 Hz refresh rate. Jadi nggak cuman layar gede doang, tapi juga udah support refresh rate. Sudah ada keterangannya karena refresh rate 90 Hz. Jadi enak banget dipakai buat Instagraman, buat milik Instagram, milik Twitter gitu kan, mulus sekali ya kayak gini. Jadi agak mulus gitu, jadi enak. Itu juga buat scrolling di browsing, terus buat nonton YouTube juga mantep ya, karena ya layarnya luas banget gitu, layarnya luas banget dan nggak bosen gitu. Nah apalagi didukung oleh 4 speaker stereo, jadi itu nggak cuman gimmick belaka doang ya, jadi itu bener-bener 4 ya, 1 2 3 4. Suaranya itu bener-bener menggelegar gitu loh. Jadi bukan cuman 4 stereo doang, apalagi ini udah didukung oleh Dolby Atmos gitu ya. Contoh, kalian juga bisa dengar suaranya kayak gini. Bentar, ini ada iklan. Kalian bisa dengar ya. Ini aja masih volumenya 90%, enggak 100% gitu. Suaranya juga mantep gitu loh, apalagi dengan didukung Dolby Atmos gitu loh. Terus yang kedua adalah masalah dari kameranya gitu loh. Kamera depan belakang itu sama-sama 8 megapiksel gitu. Cuman yang unik ini ada di kamera depannya. Kamera depannya itu dia berada posisi kalau posisi horizontal kayak gini. Ini berada di bagian tengah ya, bagian tengah sini nih. Nah uniknya itu dia memiliki sudut pandang sebesar 105 derajat. Jadi kalau misalkan fotonya cuman begini hasilnya itu lihat luas gitu. Ini contoh foto selfie-nya ya, luas gitu. Padahal cuman jaraknya itu cuma segini doang, jaraknya begini antara tablet
sama foto kita gitu, mau wajah kita gitu. Cuma karena wide angle-nya itu jadi bisa jauh gitu loh, apalagi ada sistem distorsi gambar, jadi gambar yang kelihatan miring itu sama sistem itu dibikin lurus gitu, jadi oke lah. Jadi di kamera depannya oke, itu juga di kamera belakang ya itu bagus juga gitu lah, hasilnya begini bagus gitu, apalagi bisa foto makro ya, walaupun ya harus jaraknya sekitar 4-5 sentian gitu. Ini contohnya ya, ini foto makro, ini lumayan gitu loh, masih bisa foto makro gitu, dan hasilnya juga masih lumayan oke gitu untuk kelas di tablet gitu. Lalu untuk masalah selanjutnya adalah di performa ya. Redmi Pad sendiri menggunakan MediaTek Helio G99 ya. Ini kalau dibilang sudah chipset sejuta umat nih kayaknya nih, karena banyak banget brand-brand lain juga yang pakai chipset ini untuk versi 4G nya gitu ya. Cuman emang diakui untuk pakai Helio G99 ini bagus gitu loh, terutama dari segi efisiensi juga gitu, apalagi kan sudah pakai 6 nanometer buatan TSMC gitu kan, yang sudah terkenal dengan efisiensi dayanya. Apalagi buat main apapun itu masih bisa dilibas gitu loh. Oke ya, contohnya adalah kita main Genshin Impact. Genshin Impact di sini itu masih bisa gitu, meskipun memang nggak sampai 60 fps yang kita bayangkan, tapi masih bisa playable gitu loh. Kalau untuk buat saya sih masih bisa cukup oke lah main Genshin Impact itu. Main Genshin Impact itu dalam setidaknya lebih dari 30 fps gitu. Apalagi kan contoh kayak main Genshin Impact di PS4 aja masih 30 fps. Ini udah lebih dari 30 fps. Yang saya rasakan sendiri sih dapat di atas 40-50 fps nya, memang nggak sampai 60 gitu, tapi emang resolusinya jangan berharap tinggi gitu ya. Resolusi grafisnya sih ya pakainya yang low gitu ya, low 60 fps gitu. Tapi untuk buat bermain terus dengan layar yang luas kayak gini oke gitu, nggak ada masalah gitu ya. Saya ya kalau dibilang Genshin Impact ini kalau untuk saat ini adalah game paling terberat untuk saat ini ya, sehingga banyak sekali sebagai acuan atau benchmarking gitu ya, benchmarking smartphone atau tablet Android. Kalau bisa main Genshin Impact secara lancar, berarti tablet atau HP itu bagus untuk dipakai gitu, untuk khususnya untuk bermain gaming. Nah ini bisa kalian lihat ya, ini masih oke ya, ini masih oke dan mulus gitu loh, mulus, nggak ada kendala sama sekali gitu, nggak ngelek sama sekali. Oke, ini contohnya di sini ada monster, kita tes dulu. Bisa lihat di sini tuh nggak ada ngelek besar gitu. Jadi buat main Genshin Impact itu nggak bikin kalian seolah-olah tuh kagok gitu karena nge-lag atau apa gitu. Ini nggak nge-lag sama sekali nih. Tuh. Aman gitu loh, aman. Nggak ada nge-lag sama sekali. Tadi coba lawan monster juga nggak nge-lag gitu. Meskipun memang resolusinya masih low 60 fps ya. Bisa dilihat. Nih, ini saya atur di grafis rendah sama fps nya 60, tapi masih oke lah. Setidaknya untuk game ini ya nggak nyampe ngedrop banget gitu lah. Jadi kalau untuk buat main game ya, maksudnya di bawahnya Genshin Impact ini masih lancar jaya gitu. Buat main game, buat game kayak saya coba juga COD Mobile juga masih oke gitu loh. Terus juga di tablet ini buat enak enak banget gitu buat ngedit video gitu ya. Contoh nih, sebelumnya saya pernah bikin unboxing Redmi Boot Essential, itu edit videonya tuh di sini
di Redmi Pad gitu loh, pakai aplikasi CapCut gitu. Di sini nggak ada masalah gitu loh, it's okay gitu loh, dan lancar. Ekspornya juga nggak lama gitu, paling sekitar 2 menitan gitu kan, dan langsung bisa diupload ke YouTube gitu. Jadi kalau buat kalian yang mau jadi konten pemula, konten kreator pemula, pakai ini juga bisa gitu buat edit-edit video gitu kan. Jadi nggak masalah gitu loh. Jadi nggak hanya cuma buat entertainment doang, tapi bisa buat jadi pekerjaan juga gitu. Dan juga ya, ini kan juga ada support juga ya, apa, pakai Bluetooth keyboard buat ketik-ketik, enak kok di sini buat ketik-ketik gitu. Jadi serasa kayak pengganti laptop gitu. Jadi ya ini bener-bener recommended untuk harganya ya, yang harganya 3,499 ya, dengan konfigurasi RAM 6128, terus udah pakai MediaTek Helio G99. Kamera depannya bener-bener luas, kamera belakangnya oke, bisa buat foto makro, layarnya mantap luas, 2K 90Hz, baterainya badak 8000, walaupun dia memiliki ukuran tipis, ketebalan tipis 7,05 mm. Nah, ini bener-bener kalau misalkan buat nonton atau buat main game ini masih oke, masih bisa playable lah. Apalagi buat main Genshin Impact aja ini masih oke gitu. Oh ya, untuk masalah Genshin Impact sendiri anget-anget doang gitu lah, nggak panas sama sekali ya. Dan anget itu kita di area sini aja, ini area deket frame kamera, di bagian depan sisanya adem. Saya udah nyoba kok main sejam Genshin Impact, aman. Jadi recommended buat main apapun, buat nonton apa, buat entertainment, buat kerjaan, Redmi Pad ini sangat rekomendasi. Nah, jadi itu cuma apa, jadi itu review saya penggunaan Redmi Pad selama 2 bulan. Jadi kekurangannya mungkin ada di daya pengecasannya ya, yang bisa sampai 2 jam 3 jam ya. Tapi it's okay buat saya, karena ya saya tinggalin aja gitu. Kalau misalkan apa udah dipakai lama, saya tinggalkan aja, kan masih ada HP gitu untuk penggunaan lain-lainnya. Tapi kalau untuk ya nonton ini ya enak pakai ini gitu. Apalagi kan ya, contohnya saya di sini apa nyetel Spotify, 4 speaker, mantap, suara mau gelap-gelap. Oke ya, itu review saya kali ini. Semoga bermanfaat dengan video kali ini, dan untuk lain-lainnya silahkan ikuti treat saya selanjutnya di Xiaomi Community. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.